Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dwi Apriyadi Nugraha, NIM 11920700018. Mohon izin untuk melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Tadi teman-teman saya sudah menyampaikan mengenai konsep dasar pengelolaan peserta didik, perencanaan peserta didik, dan juga sudah disampaikan mengenai penerimaan peserta didik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada pengaturan orientasi, yang mana di sini juga ada hubungannya dengan perencanaan peserta didik dan juga penerimaan peserta didiknya. Jadi semoga keilmuan yang dibahas sebelum video saya ini sudah didapatkan intisarinya. Kemudian kita juga akan bahas mengenai kehadiran dan juga kedisiplinan dari peserta didik tersebut. Orientasi. Saya yakin teman-teman pernah mendengar kata-kata itu ya. Entah di sebuah seminar atau barangkali di dalam sebuah diskusi. Kita pernah mendengar seseorang misalnya ngomong, "Kamu melakukan hal itu orientasinya untuk apa?" Nah, di dalam pengertian umum, orientasi itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk melihat alasan seseorang dengan kejadian yang belum pasti gitu. Atau hanya ingin sekedar mengukur visi dari seseorang. Jadi intinya adalah mengenai masa depan. Nah, kalau ini diterapkan di dalam dunia pendidikan, maka artinya bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk kepentingan saat ini. Oke. Orientasi di pendidikan itu didefinisikan sebagai sebuah perkenalan dari yang akan diorientasi. Dalam hal ini adalah peserta didik baru. Antara diri dari peserta didik baru tersebut dengan apapun yang ada di sekeliling lingkungan yang nantinya akan dia jadikan sebagai tempat untuk menimba ilmu. Apa saja? Bisa mungkin objek, misalnya seorang peserta didik melihat sebuah lapangan yang luas, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang barangkali itu berguna untuk menjadikan peserta didik tersebut mengembangkan dirinya seluas mungkin. Nah, orientasi sekolah ini dilakukan pada saat peserta didik itu sudah melalui tahap penyeleksian. Kalau misalnya ada sebuah sekolah yang menerapkan sebuah aturan untuk menyeleksi, misalnya dengan melihat nilai ujian nasional. Nah, seorang peserta didik harus melalui hal itu dulu, baru bisa dia diorientasi di dalam lingkungan yang baru. Dalam hal ini adalah sekolah ya. Jadi, balik lagi bahwa orientasi itu adalah sebuah hal yang umum dilakukan oleh lembaga sekolah, bisa juga dalam hal ini kampus, yang dilakukan untuk menjadikan peserta didik lebih paham terhadap lingkungan barunya. Nah, itu untuk orientasinya ya, by definitionnya mungkin. Kalau di sekolah, misalnya tingkat SMP, pas kita sedang bersekolah, selesai daftar ulang, diharuskan untuk ikut MOS. MOS itu kan kependekan dari masa orientasi sekolah. Tetap dia orientasi, tetapi barangkali di setiap daerah, di setiap sekolah, namanya itu berbeda. Dan di setiap tingkatan, misalkan kalau tingkat SMP disebutnya dengan masa orientasi sekolah. Kalau di universitas, misalnya di UIN ini disebut dengan PBAK ya. Nah, lingkungan sekolah peserta didik ini kan dalam fase pergantian antara kehidupan di sekolah sebelumnya, naik level ke kehidupan yang lebih tinggi gitu, strata sosialnya barangkali, atau mungkin level dari pendidikannya. Nah, oleh karena itu
orientasi hadir untuk memfasilitasi peserta didik baru lebih paham terhadap lingkungannya, lebih bisa mengembangkan dirinya setelah dia melalui orientasi sekolah itu. Kemudian, tujuan dan fungsi orientasi. Sebetulnya ada banyak ya, tapi di sini saya akan memberikan 4 saja karena saya rasa yang 4 ini juga sudah bisa menaungi seluruh pengertian-pengertian atau seluruh tujuan dan fungsi dari orientasi itu sendiri. Untuk tujuan dan fungsi orientasi yang pertama, orientasi dilakukan itu agar peserta didik itu lebih mengenal diri mereka sendiri. Jadi ketika peserta didik itu diharuskan untuk mengenal dirinya sendiri, dia menjadi orang yang tahu terhadap fungsi dari kehidupannya dia di dalam sekolah tersebut. Ketika dia tahu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk barangkali menonjolkan dirinya. Misalnya seorang peserta didik melihat dirinya itu sebagai seseorang yang kompeten di dalam dunia perlombaan. Ya sudah, dari tujuan dan fungsi orientasi yang pertama itu sudah mencakupi keinginannya dia, karena dia udah tahu bahwa dirinya itu capable di dalam urusan perlombaan, maka dia ikutkan dirinya ke dalam perlombaan yang tingkat nasional misalnya ya. Nah itu, jadi lebih tahu sedari dini tentang siapa sih dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Kemudian tujuan dan fungsi orientasi yang kedua itu adalah agar peserta didik itu lebih mengenal lingkungan sekolahnya, ya, baik fisik maupun lingkungan sosialnya. Kemudian tujuan dan fungsi yang ketiga dari orientasi itu adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta didik tentang layanan apa saja yang akan didapatkan olehnya, dan juga apa saja fasilitas yang dapat dia gunakan di dalam lingkungan barunya. Dan fasilitas ini, layanan ini digunakan tiada lain adalah untuk mengembangkan diri peserta didik secara optimal. Yang keempat, tujuan dan fungsi orientasinya itu adalah untuk menyiapkan peserta didik secara fisik, mental maupun juga emosionalnya agar siap menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, rintangan, gangguan yang nantinya dia akan temukan di dalam sekolah barunya. Oke, nah itu untuk tujuan dan fungsi dari orientasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dilakukannya orientasi di dalam sebuah sekolah. Ada beberapa prinsip yang mesti kita pegang dan mesti kita jadikan sebuah pondasi ketika kita sedang melakukan orientasi kepada peserta didik baru di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, prinsipnya itu di hari-hari pertama orientasi, sifatnya itu harus edukatif. Segala macam kegiatan yang disimpan di dalam orientasi tersebut, minimal di 3 hari pertama itu harus bersifat edukatif. Bukan justru malah destruktif. Atau kegiatan-kegiatan lain yang diadakan yang itu tuh fungsinya untuk mendiskreditkan peserta didik atau barangkali merugikan diri peserta didik baik secara moral, material, baik juga secara fisik maupun secara psikologis. Yang kedua, kegiatan orientasi itu dilakukan selama jam belajar. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan cara pengenalan terhadap alma mater, bisa juga misalnya dengan mengemukakan tata tertib sekolah, bisa juga dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
Kemudian yang ketiga, pelaksanaan orientasi itu harus didasari oleh prinsip 5M ditambah 1T. M-nya apa saja? M-nya itu adalah mudah, murah, meriah, mengena, dan menyenangkan. Sementara T-nya adalah terarah. Prinsip yang keempat, dalam melakukan orientasi, dana itu asalnya atau sumbernya dari anggaran-anggaran sekolah. Jadi teman-teman kita yang ada di OSIS atau mungkin di MPK dan juga ketua ekstrakurikuler barangkali, ketika hendak memerlukan dana untuk kegiatan orientasi peserta didik baru, tinggal minta saja ke pihak sekolah. Nanti pihak sekolah yang akan mengatur keuangannya dikasih berapa. Kemudian prinsip yang kelima, penyelenggaraan orientasi itu bersifat fleksibel atau dalam arti lain luas. Kenapa dikatakan begitu? Karena setiap sekolah pasti memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda. Jadi berbeda tempat, berbeda juga budaya akademik ya. Barangkali begitu. Acara-acara yang disimpan di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu luas atau fleksibel. Ketika kita sudah mencanangkan berbagai macam kegiatan yang disimpan di dalam orientasi, walaupun dengan catatan beda wilayah, beda sekolah, tetap tidak harus semuanya dilaksanakan. Jadi hanya sebagai pegangan saja. Kalau misalnya tidak dilaksanakan juga tidak mengapa ya, karena dari sifat fleksibelnya itu. Jadi prinsip fleksibelnya itu seperti memudahkan kegiatan-kegiatan teman-teman ekstrakurikuler dan juga pihak dari sekolah itu sendiri. Prinsip yang keenam, pelaksanaan orientasi itu harus melibatkan guru ya. Biasanya pembina kesiswaan. Nah, nanti pembina kesiswaan ini yang akan memberikan berbagai macam ilmu, berbagai macam keterangan yang berguna bagi peserta didik baru. Dan pelaksanaan ini juga tidak termasuk ke dalam jam tidak efektif. Jadi sebetulnya kegiatan ekstrakurikuler yang disimpan di dalam orientasi misalnya, kegiatan ceramah yang dilakukan oleh guru, kegiatan pemberian misalnya penghargaan kepada peserta orientasi terbaik, itu semuanya masuk ke dalam jam wajib belajar. Karena mengapa? Karena guru di situ dituntut untuk aktif mengikuti kegiatan orientasi dan juga ada kakak seniornya di situ. Walaupun dalam artian tidak belajar di kelas, tetapi tetap ini masuk ke dalam jam efektif belajar. Yang terakhir, yang ketujuh, kegiatan ekstrakurikuler itu diadakan di dalam sebuah kegiatan orientasi bisa secara terpusat atau mungkin terpisah. Jadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, bukan hanya ekstrakurikuler sebenarnya, kegiatan orientasi saja pentingnya itu bisa dilakukan secara terpisah atau terpusat. Dulu kita pernah mengenal yang namanya gugus ya. Ada gugus A misalnya, ada gugus B, ada gugus C. Nah, setiap gugus itu bisa dilakukan secara terpusat, misalnya dikumpulkan di dalam sebuah lapangan yang nantinya teman-teman yang diorientasi itu diberikan berbagai macam ilmu. Nah, ketika selesai di situ, teman-teman yang ada di gugus kembali ke tempat masing-masing. Artinya dia terpencar lagi. Jadi bisa terpusat, bisa terpencar. Itu untuk prinsip dari kegiatan orientasi di sekolah. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan orientasi. Prosedur pelaksanaan orientasi ini direncanakan oleh teman-teman OSIS maupun MPK ya.
bersama dengan pihak sekolah tentu saja. Jadi nanti teman-teman OSIS MPK bersatu padu membuat sebuah kepanitiaan, panitia ABC, nanti diatur oleh seorang OSIS atau mungkin ketuanya ya, yang barangkali itu semua harus dilakukan secara terbuka. Karena informasi yang dilakukan oleh teman-teman OSIS harus diinformasikan juga kepada pihak sekolah. Nah, agar tidak terjadi miskonsepsi dan juga miskomunikasi. Kemudian di sini dari kata prosedurnya saja kita bisa menebak bahwa kegiatan pelaksanaan orientasi itu harus melalui berbagai macam tahapan. Tahapan yang pertama, untuk pelaksanaan orientasi kita harus membentuk dulu panitia. Jadi panitia dibentuk nanti, ketika selesai dibentuk ya sudah, tinggal menentukan gugusnya. Gugus A, gugus B, gugus C. Disesuaikan dengan jumlah dari peserta didik baru tersebut. Setelah pembentukan gugus, mulai membentuk koordinator gugus. Koordinator gugus biasanya menjadi seorang mentor ya, mentor dari gugus tersebut. Kemudian setelah dibentuk koordinator gugus, harus ada pengarahan teknis tentang SOP atau Standard Operational Procedural kegiatan-kegiatan orientasi. Yang di sini itu pada tahap keempat sudah melalui koordinasi juga dengan pihak kesiswaan di sekolah ya. Kemudian tidak berhenti sampai di sana. Setelah diberikan pengarahan teknis kepada panitia, kita juga harus menyusun acara. Apa saja yang akan diadakan, konsepnya bagaimana, kemudian apa saja yang akan disampaikan, ya, materi apa saja yang harus diutarakan kepada peserta didik baru. Setelah menyusun acara, kemudian menyusun materi yang apa saja yang akan disampaikan, maka tinggal kita tentukan lokasi orientasinya mau di mana. Apakah di lingkungan luar sekolah, di lapang sepak bola misalnya, kalau sekolahnya tidak mempunyai lapangan yang cukup luas, atau barangkali di dalam kelas yang isinya adalah teman-teman gugus gitu. Saya ulangi, untuk membentuk kegiatan orientasi di sekolah, pertama, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus membentuk gugus. Yang ketiga, kita harus membentuk koordinator gugus atau mentor gugus. Yang keempat, kita harus memberikan pengarahan teknis. Yang kelima, kita harus menyusun acara dan juga materinya apa saja yang ingin disampaikan. Yang terakhir, kita menentukan lokasi dari orientasinya itu akan dilakukan di mana. Selanjutnya, ada subbab, yaitu bagaimana cara kita menentukan kehadiran dan juga ketidakhadiran, serta faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik tersebut menjadi hadir atau barangkali tidak hadir. Kehadiran dan faktor penyebab ketidakhadiran. Kita mesti tahu dulu arti dari kehadiran itu apa, dan juga sebenarnya ketidakhadiran juga itu apa ya. Jadi by definition dulu kita cek. Nah, untuk kehadiran, peserta didik dikatakan hadir apabila peserta didik itu ikut berpartisipasi secara fisik dan juga secara mental terhadap segala apapun aktivitas yang terjadi di dalam sebuah sekolah pada jam-jam efektif belajar. Sedangkan peserta didik yang dikatakan tidak hadir itu adalah peserta didik yang tidak berpartisipasi secara fisik dan juga secara mental terhadap kegiatan-kegiatan sekolah di jam-jam efektif belajar. Jadi, kehadiran dan juga ketidakhadiran itu dilihat dari definisi, mengukur tingkat keikutsertaan dari peserta didik secara fisik
dan juga secara mentalnya. Kemudian faktor ketidakhadiran peserta didik. Di sini saya ada 4 faktor ya. Dan faktor yang saya tampilkan di sini adalah faktor yang mewakili setiap variabel yang menyebabkan peserta didik tersebut dikatakan tidak hadir. Yang pertama, itu adalah faktor keluarga. Misalnya, peserta didik tidak ikut di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah karena ada keluarganya yang sedang berduka. Atau barangkali ada keluarganya yang sedang menikahkan seorang anaknya, maka peserta didik ini tidak ikut ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dengan alasan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di keluarga. Yang kedua, faktor dari peserta didiknya. Contoh, misalnya peserta didik tersebut sedang sakit, demamnya tinggi sekali misalnya, sehingga dia tidak bisa hadir ke dalam aktivitas sekolah untuk belajar. Faktor yang ketiga misalnya faktor masyarakat. Ada sebuah kasus konyol yang barangkali itu juga saya alami ya. Saya tidak bisa ikut kuliah tepat waktu atau bahkan tidak datang karena ada kegiatan di masyarakat yang memblokade jalan, sehingga motor tersebut tidak bisa melalui jalan tersebut. Nah, sehingga akibatnya peserta didik tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Misalnya seperti itu. Barangkali teman-teman juga mempunyai hal yang berbeda, yang jelas-jelas itu ada hubungannya dengan masyarakat sehingga peserta didik tersebut tidak bisa hadir. Yang keempatnya adalah faktor sekolah. Nah, faktor sekolah di sini misalnya sekolah tersebut mengadakan rapat dadakan sehingga semua guru harus mengikuti rapat tersebut dan tidak ada kegiatan efektif belajar di kelas sehingga peserta didik dipulangkan. Ya. Jadi, faktor ketidakhadiran kalau misalkan kita rangkum semuanya, yang pertama adalah faktor dari keluarga peserta didik tersebut, yang kedua faktor peserta didiknya, yang ketiga faktor masyarakat, dan yang keempat faktor sekolahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedisiplinan dari peserta didik. Oke, kita review dulu ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai orientasi. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik dan juga hadirnya peserta didik. Sekarang kita mulai masuk ke kedisiplinan peserta didik, yang mana kedisiplinan ini baru bisa dilakukan seutuhnya apabila peserta didik tersebut hadir di dalam kelas misalnya, dan juga tentu saja sudah melakukan orientasi peserta didik baru. Nah, kedisiplinan ini tekniknya ada 3 ya. Yang pertama ada teknik eksternal kontrol yang digunakan untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang kedua adalah internal kontrol. Dan yang ketiga adalah kooperatif kontrol. Teman-teman bisa lihat di layar, ketiga-tiganya ini termasuk ke dalam cara ataupun teknik agar peserta didik tersebut disiplin ketika sudah menjadi peserta didik baru. Untuk eksternal kontrol, definisinya adalah teknik pembinaan disiplin peserta didik di mana peserta didik itu harus dikendalikan dari luar diri peserta didik tersebut. Contoh misalnya, seorang peserta didik yang didisiplinkan ketika sedang baris berbaris oleh anggota OSIS misalnya ya. Dan itu ketika dia didisiplinkan oleh orang lain, kan itu artinya peserta didik tersebut dikendalikan dari luar diri peserta didik. Atau barangkali bisa juga seorang guru yang memotong rambut siswa akibat dari peserta didik tersebut tidak mau menuruti
aturan sekolah yang mengharuskan rambutnya pendek. Nah, seorang guru yang menggunting rambutnya itu kan adalah salah satu cara mendisiplinkan diri peserta didik yang berasal dari luar diri peserta didiknya. Yang kedua adalah teknik internal control. Teknik internal control definisinya adalah sebuah teknik pembinaan dan pendisiplinan dengan mengupayakan peserta didik untuk dapat mendisiplinkan diri sendiri. Contoh misalnya, ada sebuah rapat organisasi yang mana rapat itu adalah rapat yang mengharuskan semua anggotanya untuk hadir. Kemudian setelah diberikan sebuah informasi kepada peserta didik, akhirnya peserta didik itu merasa memiliki tanggung jawab pada saat adanya rapat. Mau tidak mau, peserta didik tersebut harus mengikuti rapat. Nah, cara dia untuk sadar terhadap urgensi dari rapat tersebut itu kan adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan peserta didik yang berasal dari dirinya sendiri. Contoh lain misalnya, kita gunakan contoh yang sama. Dia sudah pernah dipotong rambutnya oleh guru di depan siswa-siswi lain misalnya. Nah, dia tidak mau mengulangi hal yang sama karena barangkali malu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dia sadar, sebelum adanya razia potong rambut, dia sudah memotong rambutnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu adalah teknik pembinaan disiplin yang disebut dengan cooperative control. Definisinya, cooperative control itu adalah sebuah teknik pembinaan disiplin di mana antara peserta didik dan juga pendidik terjalin kerjasama. Kan kooperatif gitu kan, namanya kooperatif atau bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Misalnya, seorang guru yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dia berkolaborasi dengan pihak OSIS untuk mendisiplinkan peserta didik baru, agar peserta didik baru tersebut tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama setelah dia dilantik menjadi salah satu bagian dari sekolah, yaitu peserta didik yang sah. Jadi kita ulangi, yang pertama untuk teknik pembinaan disiplin itu ada external control yang berasal dari luar diri peserta didiknya. Yang kedua, teknik pembinaan disiplin itu secara internal control atau lebih kepada kesadaran peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah cooperative control, yang mana di sini ada pihak sekolah dengan siswa yang sama-sama bersatu untuk menegakkan kedisiplinan di dalam sebuah sekolah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman tidak puas terhadap materi yang kami sampaikan. Sehat terus dan jangan lupa tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.